Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Oh. Bapak. Alhamdulillah. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pardiono, saya Fajar Samsu, nampangaken saking sami dari Yogyakarta. Alhamdulillah Pak Pardiono ini juru kunci tertinggi pagi. Disebabkan kasepan di sini yang beliau menjaga makam beliau Sunan Geseng ya. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini. Alhamdulillah bisa diterima dengan baik oleh Pak Pardiono sebagai juru kunci di sini. Assalamualaikum Pak Pardiono. Waalaikumsalam. Jadi saya Fajar ya dari MCTV. Alhamdulillah ini senangnya gawe istilahnya dokumen Pak. Nah, ini ngobrol-ngobrol lagi Pak. Untuk biar jelasnya di sini makam Sunan Geseng, saya pribadi ingin menanyakan sedikit banyak sejarahnya. Nah, nanti kalau yang kurang jelas saya tanyakan kembali. Enggak Pak? Sejarahnya. Dikit loh. Di sini saya sebagai juru kunci dalam Indonesia di bawah naungan kerajaan Mataram. Di sini saya akan menguraikan riwayat singkat Sunan Geseng alias Cokrojoyo. Cokrojoyo ya. Cokrojoyo, ya Cokrojoyo itu putra dari Ki Ageng Kotesan. Ki Ageng? Ki Ageng Kotesan. Ki Ageng Kotesan. Ki Ageng Kotesan itu berdomisili di daerah Purworejo. Lantas Cokrojoyo itu pertama namanya. Dia seolah-olah putra yang kinasih. Waktu itu beliau sehari-harinya itu untuk kehidupan cari nafkah itu menjadi penderes lirah harem ini. Nah waktu itu domisilinya di Bagelen, lantas carinya nafkah itu di hutan Lowane. Jadi agak jauh. Sehari-harinya itu dia seolah-olah melangkahkan kaki itu paling enggak berapa puluhan kilo gitu. Nah itu lantas berhubung perjalanan jauh Simbah Cokrojoyo itu karena menamebon itu nyanyi. Oh nyanyi Jawa, nyanyi Jawa ya. Iya, di perjalanan itu ngitung untuk menghilangkan lelah itu lah. Lantas kekitungan itu tadi gambar ke awak dewe cari nafkah itu ya alatnya itu aja. Kalau orang beres
ada cuma parang sama bumbung. Parang dan bumbung, misalnya modalnya ya. Modalnya parang dan bumbung dalam mencari gula dari sarang ini. Iya. Waktu itu di perjalanan itu ya hitung. Ada lantunan lagu itu. Lontang lantung wong beres buntute bumbung. Nah, waktu itu terdengar sama Sunan Kalijogo. Lantas Sunan Kali bilang, di sana seandainya omong kekedunganmu itu tadi diganti kalimat Gusti Allah, mudah-mudahan saudara kerja 1 hari bisa untuk makan selamanya. Itu enggak digubris sama Cokrojoyo. Lantas meneruskan perjalanan sampai ke hutan itu tadi, tempatnya penderesan itu tadi. Lantas waktu itu Cokrojoyo sampai situ memanjat pohon mirah, terus pohon mirah sampai atas itu terkejutnya gimana? Bumbung yang ditaruh sehari semalam itu, hari-hari sebelumnya itu bagiannya itu cuma 1/4 bumbung. Nah waktu itu bumbung berapa aja yang ditaruh satu hari 1 malam itu penuh semua. Lantas bumbung yang penuh diambil, diganti bumbung yang pasang berikutnya. Sudah tulang bawa pulang, sudah sampai di rumah. Cokrojoyo bilang sama istrinya, ini lu rezeki dewi rakoi di dunia siapa pungkur coba deloken bumbung pira wae kabeh mangsa borong iki masak sesuk kena kanggo urip. Saestu pun rebus kalian jalanipun sak sampun pun wancinipun badhe nyithaki wonten cithakan regen ingkang pun rebus itu tadi enggak kena sidu tanah jadi latakan emas. Kotakan emas katanya. Jadi bukan jadi gula, malah jadi emas. Iya. Luar biasa. Subhanallah. Waktu itu Cokrojoyo bilang sama istri, waktu itu aku karo kudu kepisah. Aku ngupati pawongan sing ketemu ono alas korma. Astu coba pinuji aku selamat wis tenan bekal kanggo mangsa borong. Kok bidar matos Kanjeng Sunan Kali menika atas setengah minggu mungkin pinanti wonten daerah Jatimulya. Jatimulya. Deling nomor 1. Sunan Kali ono apa Cokrojoyo kok kowe udara-udara nggih dalam matos itu aja ibarat pecah gesang kula ngejil ya Pak kadhawan apa dalam badhe yen oh iya perkara ngono Cokrojoyo iki bakal itu ojo pati-pati lunga aku durung tekan. Oh iya. Bahasa seorang buatan apa tak? Buatan apa? Nanti kan saya tambah itu sendiri kan saya bingung saya tanya pun tidak apa-apa. Saya sampun penguatan. Mbah nanggo tempat menika matos tunggal windu. Napa niku pancen Sunan Kali dijarah napa niat dilali nang tamu-tamu wonten daerah Jati wonten masih ada Bantul atau masjidnya luar Jakarta. Wah iya aku zaman semuanya kan yang saya kalau gak minta kaya ngapa nah itu pun Tuhan lalu pun kehilangan jejak terus mengerahkan sahabat kagum medang papan itu
yang di papan dunia Cokrojoyo ini coba mboten sakit mangkapon. Iya situ belum coro alas kalau ora dipun asem. Bakar sampun dahono sampun sirna Sunan Kali nanti kok pangling wonge ora pangling suara. Jebeng Cokrojoyo terus sujud nek ada tuh wis lajeng Sunan Kali nanti kok orang sekolah ujianmu wis lulus. Anggonmu ngupati kasampurane urip wis bisa kaleksanan. Kegaremu cetamu gosok ireng. Asmamu Cokrojoyo tak seneng tak ganti asma Sunan Geseng. Dan gede sama air itu wonten kata air wonten sumber. Jadi Pak, ketika Sunan Kalijogo membakar itu alang-alangnya itu, memang dia keadaan semedi istilahnya ya? Iya. Betapa istilahnya? Apa iya. Saking konsentrasinya dia pasrah ya? Pasrah, ya itu. Kalau itu ya keadaan kritis, lantas itu ada tantangan. Lantas Cokrojoyo itu dinari. Jejak masih waktu itu. Sampai jejak masih waktu bisa pulih seperti itu. Nah, lantas Sunan Kali sesuai dengan orang janin zaman papan kita jadi Sunan Panguripan. Daerah beri gimana? Daerah Kecamatan Delingo. Kecamatan Delingo, Sendang Panguripan gitu. Iya, sekarang ini 10 kilo. 10 kilo. Sampai mulakan ini pun Kanjeng Sunan Kali Cokrojoyo dia kabuyung kan Demak nanti pun siksakan Wali Songo. Nah saat ini Cokrojoyo sendiri berlangsung Sunan. Yes, itu berangkat di wonten Demak. Kemudian di perjalanan itu wonten raosipun Kanjeng Sunan Cokrojoyo itu daya ingatnya sudah pulih seperti semula apa belum. Nah, dari kejauhan itu ada pohon yang rindang itu. Sunan Kali bilang, Pak Geseng, sepuluh duduan ana wit rembuyuk kae wit topo. Menangi rumah sekolah itu wit jati. Wudu wit kluweh jati kluweh antara murid dan guru nggak ada yang kalah, nggak ada. Pohonnya itu pohon jati tapi daunnya itu daun kluweh. Mirip-mirip sampai sekarang masih. Adalah jati kluweh. Saya merasakan perjalanan. Kira-kira 2 kilo dari Mulon. Terus saya ini dengaran gini dikit adem awak sastu ganti-ganti tenggahan Kanjeng Sunan Kali itu harapnya apa itu Sunan anak rumah sekolah itu sekul udu watu senah sekul watu Horon aku sego cemolan karena jan itu watu cemol sembah kan bekasnya cemilan ini kan kita tasih dipun kerana katakan wonten masjid depan masjid Mbak Dian masjid Mbak Dian ini manjih antara dari Jati Kluweh itu tadi kira-kira 4 kilo 3 kilo itu masjid Mbak Dian ya jadi gini ini Sendang Panguripan ini Jati Kluweh ini Watu Sego. Terus waktu simbah nunggu tongkatnya itu di sini. Lantas ini Muladan, kampung Muladan itu waktu hutan itu dibakar, apinya sampai mulanya sampai situ. Merasakan perjalanan. Terus begini Mbak minta roh seksa Wali Songo sampai Pematan Kanjeng Sunan Kali, Kanjeng Sunan Geseng dikantuk jejibahan. Atau dakwah Islam. Wow. Aku belum siar Islam, tapi aku jaluk nang pesisir selatan. Pada umumnya pesisir utara pun mengenai Wali Songo. Pesisir selatan berarti di pokoknya Cilacap mereka Sunan Geseng ya. Jadi daerah istilahnya jihadnya Sunan Geseng di sana ya. Ya di sana sampai sana ujung-ujung pun nanti balik ke Jogja sih. Ke Jogja sini.
sambil uang padusan nang kota Projonegoro Bali kembali ke Jogja lah. Waktu itu sebelum dia syiar Islam itu disuruh pulang ke Purworejo. Oh, disuruh karena memang aslinya iya aslinya Sokrojoyo atau Sunan itu Purworejo aslinya ya. Purworejo Begian. Nah saya kesempatan mundur menikah Mbah Mbah Sunan Kali nanti kowe engko nek tekan omah ibarat berminyak ke jejikan apa broto padawan dahar buka masalah dahar buka dahar ketupat lawai iwak ketupat iwak kali lauknya ya. Lah aja senapa anu panjenengan keseneng kita lah terus pundi anjing kula menika mboten sedang alat ingkang kagem nangkep iwak itu iwak menika yo kok tanah dan ku pun paringi pancing. Nah saya mengatakan Mbah kundur wonten Begian Purworejo menika ditinggalem namung ngebetaken bekal langsung berangkat wonten kali Bogo kali Bogo saya mengatakan Sunan Kali ibu-ibu mangertos garwanipun sampun kondur rikala rumiyin pun tilar tidak kejijikan tapa broto menika garwanipun nunggu bunyi tigang nah kondur menika sampun 2 tahun niku sampun lagi ageng pun dipun sanjangi nggih bapak mesti saiki tapa broto saiki mancing neng kali Bogo ning aku weling ojo tedak-tedak barang bapak mudi bak bar toko broto nek ngendi kocok njerawas lah lare menika mredeng salah mangertosi wajahipun tiyang sepuh menika kados napa ngusung tapi mboten ten ngandhi bapakne wonten ngandhap dhewekipun wonten inggil lah bapakipun enak-enak ningali kambangan pancing menika wonten bayangan toya menika wonten bocah ugut dikolah ramane dhewe mbuang patok dulu lantas wong sampah lan kesem jengkel bocah kak lali kok bedas waktu bocah ngeten ngertos wajahipun dadi wajah manusa wajah ngono dhewe ngajar tangisan di dalam itu kaget kok anakku tadi wong sedang kok ya saya sebutkan itu pun dekati kalian soal kesini kewalnya pemanja nanti kok sedekati kewal bukan sanas putaran pun yang mbak anjing atas Cokrojo yang disuruh kisah betul ketua yus apa aku mau orang ngerti aku menunggu menunggu saat termau ada orang ada Sunan Kali ya ayo potong dia bisa anak dia bisa kalau ya teman-teman ada Sunan Kali nambah potong jadi Cokrojo yang disuruh kisah atau akan kawan tenang itu wow pulang untuk ngeten anak kula kedadosan dados ono bedes saking ngene wae rasa jujur kowe kalau bali kabeh yo nang ngarsane Gusti kok bisa ora sampe manjati dadi manusa engko nek tekan omah udah dulu nak dipun paring asma kali itu pun Joko Beduk putrane sing dadi Joko Beduk niku dadi putrane Sunan Geseng Joko Beduk ya dua lah sampai nol itu asmane putrane Pak Sunan Pak ganti asma Cokro Beduk makamnya kita Purworejo Joko Beduk nggih jelak kalian ibu-ibu
Ya sampun ngoten. Sampun terus sama katalah bedes mbegelan niku wis cukup bedes beduk. Cukup beduk ya. Bedes mbegelan. Sama ngoten. Sunan kali kalau lawan niku pendak agar kadawan dahar buka ketupat kalian lauk pun kali ini lah atas yang seperti masyarakat ini tiap setahun sepindah mengatakan kupatan. Sing mangke dinten termasuk kol niku nggih. Nggih, bijaksana lagi. Sekalian kol niku nggih. Seneng lagi. Mergone niku kami atas perintah Kanjeng Sunan Kalijaga nggih. Setiap tahun mengadakan kupatan lau nggih iwak niku. Nggih, lau sak nggih. Kupat di kupat terutama kupatipun menika. Lau pun macam-macam. Dene jahar kupat dulu waktu sejarah itu. Tadi nyuwun sewu Pak Pardiono nggih wau istilahipun dari cerita jenengan bahwa awalnya pun Sunan Cokrojoyo itu bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga dari beliau mencari nafkah, mencari deres gula, deres aren untuk dibuat gula, kemudian diberi nasihat untuk istilahnya kalau di dunia diganti dengan kalimat thayyibah, kiranya hidupnya lebih berkah ya. Dari ketidakpercayaan beliau, kemudian beliau mendapatkan rezeki aren yang berlimpah, kemudian beliau menjadi sadar untuk sowan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, Cokrojoyo menjadi muridnya beliau. Kemudian dijanjeni untuk dikasih apa Pak tongkat terus untuk semedi di disuruh nunggu tongkat. Disuruh nunggu tongkat di suatu tempat di pundi Pak? Itu di Jatimulyo. Di Jatimulyo untuk istilahnya untuk berkholwat apa bersama di situ, kemudian sama Kanjeng Sunan Kalijaga ditinggal ya. Setelah beberapa tahun Kalijaga ingat atau orang sengaja dilamakan, kemudian mencari situ kok banyak alang-alang, kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga membakar alang-alang itu untuk memudahkan mencari karena kondisi meditasi atau templasi zikirnya Cokrojoyo, kemudian dia tidak merasa apa-apa, masih tetap hidup. Kemudian dihidup, namanya diganti menjadi Sunan Sunan Geseng. Keadaan kosong. Oh, sebelumnya terus dia dibawa mandi ke Sendang Panguripan di Gunung Kidul ya? Enggak, Bantul. Oh, dibawa ke suatu sendang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga di Bantul untuk dimandikan. Setelah itu beliau dibawa ke Demak, bertemu dengan wali-wali yang lain dan diberi nama Sunan Geseng. Nama Sunan Geseng itu waktu beliau dicari itu sudah dari waktu itu sudah namanya waktu dulu Cokrojoyo lantas keadaan pas dapat Sunan Geseng tunggu di Pak namanya diganti waktu itu kayaknya dengan juga itu dia di tempat nunggu tongkat itu. Di tempat nunggu tongkat. Jadi sesudah api merendah itu lantas karena kondisinya Geseng kelihatan Sunan Cokrojoyo hitam itu gosong ireng yang Jawa aja. Lantas namanya Cokrojoyo minta dikasih diganti Sunan Geseng. Kemudian dari situ ada dekatnya situ ada mata air yang namanya dimandiin lantas sesudah dimandiin udah ibarat perkembangan kesehatan itu sepuluh seperti semula. Lantas Sunan Kali bilang soalnya ada rencana zaman tempat sendang ini dinamakan Sendang Panguripan di Bantul juga ya? Di Bantul. Itu di daerah Kecamatan Delingo ya. Kemudian disingkat lagi bahwa dia menyuruh untuk pulang ke Purworejo Pak ya? Untuk menemui istrinya dan sebagainya ya. Keluarga. Nah di situ ada istilahnya kata-katanya Sunan Geseng ini mulai mandi ya, artinya dia waktu agak emosi apa mengucapkan alanya bahwa kue ini monyet atau bedes, artinya kata-katanya mandi gitu Pak. Bocah Pak punya kalau dia sebabnya dia artinya dilihat sama Sunan Geseng itu dia membuang-buang gitu. Lantas
Jadi mungkin ada filosofi nasihat di situ bahwa orang tua berbicara ke anak jangan sembarangan kan? Gitu. Iya. Ada ajaran dari Kanjeng Sunan Kalijaga seperti itu ya. Artinya jangan mengatakan sembarang karena kata-kata yang tidak baik itu bisa terjadi. Caranya bisa bisa. Jadi ada ajaran yang luar biasa dari Kanjeng Sunan Kalijaga bahwa ketika seorang orang tua baik itu ibu atau bapak ketika berbicara jangan sembarang kepada anak karena akan terjadi Pak ya. Nah, terus dari situ mulai tugas untuk menyiarkan agama itu setelah apa Pak tadi penjelasannya? Ya sesudah ibaratnya sampai ujung sana sampai Jawa Tengah Jawa diberi tugas ya, daerah Cilacap sampai Jawa Timur ya, Sunan Geseng dapat amanah untuk menyiarkan Islam ya. Daerah sana ya. Sesudah itu ngomong kampung Padesan, ujung-ujungnya kembali ke Jogja. Kembali ke Jogja ya. Jogja itu dulu di Jalan Prambanan itu waktu yang di tempat singgah itu namanya kampungnya Daleman ya. Daleman. Jadi walaupun Sunan Geseng itu Purworejo, tapi beliau banyak istilahnya berkiprah istilahnya di Daleman di Jogja ya. Sampai akhir hayatnya sampai akhir hayatnya beliau jauh. Kalau orang bertanya itu ada yang makam Sunan Geseng itu di mana gitu ya. Tapi ini ini yang di Piungan Jolo Sutra ini aslinya ini ya. Benar-benar asli ya. Kalau menurut kerajaan asli ya. Ada susila sebabnya singgah waktu berdomisili di sini kan hubungannya sama kerajaan ada ya. Dia seolah-olah jadi kerajaan. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim Pak Partiono dalam sampun sekap silaturahmi dengan telepon Sunan Geseng di silaturahmi jenengan Pak Partiono. Kalau boleh saya ambil hikmahnya intinya pun dari sejarah Sunan Geseng ini hikmah terbesar kesimpulannya adalah kesetiaan murid kepada guru terhadap perintah Betul. Artinya ketika Sunan Geseng itu diberi amanah kepercayaan untuk menjaga tongkat, kemudian Sunan Kalijogo tindakan teng pundi terus sampai dia sedang berzikir, kemudian mungkin api menyala api lalang yang dibakar Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau tetap konsentrasi meditasi luar biasa zikirnya. Iya, begitu Pak, benar ya? Betul, tapi keadaan ya hangus tapi masih hidup gitu loh. Artinya benar-benar Sunan Geseng ini setia sekali pada guru, amanah kepada guru, amanahnya itu benar-benar dijalankan sampai nyawa pun dikorbankan. Jadi kalau saya ambil di saudara kita, sedulur kita di Merapi, mungkin seperti apa istilahnya Mbah Marijan ya, Mbah Marijan ya, bukti kesetiaan rakyat pada raja ya, diperintah nyawa, jiwa dan raga dipertahankan. Begitu juga dengan Sunan Geseng ini diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menunggu tongkat. Walaupun menunggu tongkat itu sebetulnya ujian Pak ya, ujian Kanjeng Sunan sambil mungkin diberi amalan apa, kemudian mengamalkan itu sampai nyawa dikorbankan, beliau berani gitu Pak ya, bukti kesetiaannya. Mungkin untuk pesannya dari Pak Partiono kepada para generasi muda atau juga dikaitkan dengan masa pandemi corona ini, uang itu sebetulnya harus bagaimana Pak? Mungkin dengan Pak memberikan pesan-pesan Pak, biar bisa kuat dalam menghadapi hidup seperti ini yang mungkin agak ujiannya besar itu dari pada momennya generasi muda, mudah-mudahan budaya seperti ini dilestarikan. Apabila tidak dilestarikan nanti punah. Jadi ibarat ada tindak lanjut generasi penerusnya, khususnya makam Sunan Geseng ini mari kita jaga, dilestarikan Pak ya, lestarikan semuanya. Ya seolah-olah layak ramai, silahkan ziarah ke makam Sunan Geseng sini, tapi medannya keadaannya ya masih jalannya agak berliku-liku, hati-hati Pak ya, belum aspal. Mudah-mudahan diberikan oleh dari perhatian pemerintah ya, setempat ya.
mudah-mudahan nantinya bisa diaspal dan bisa dilebarkan amal, sebab seandainya mobil itu papasan itu agak repot. Oh iya. Nah, saya sebagai juru kunci ya terima kasih, mudah-mudahan para peziarah khususnya di makam Sunan Geseng sini terus berkembang sampai akhir hayatnya. Sebenarnya dari usul sini itu dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada yang ziarah ke sini ya? Sunan Geseng. Dari luar negeri itu dari Brunei Salam, Malaysia, lantas Singapura, Papua Nugini itu. Jadi yang ziarah ke makam Sunan Geseng ini ya teman-teman sekalian ini bukan hanya dari Indonesia saja, dari Brunei, dari Malaysia, mungkin Singapura ya, dari istilahnya luar negeri lainnya ya. Itu dari Pak Pardiono sendiri ngendiko mengatakan bahwa peziarahnya sangat beragam, bukan hanya dari Indonesia tapi luar Indonesia, luar negeri. Maka itu dari kami ya mohon perhatiannya kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk lebih memperhatikan kaitannya fasilitas jalannya ya. Iya, terutama jalan. Karena belum diaspal Pak ya. Belum diaspal enggak kurang lebarnya itu kurang memenuhi syarat. Artinya bahwa makam Sunan Geseng ini ya cukup menjadi perhatian dari mancanegara, bahkan sebaiknya dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga mengistimewakan makam Sunan Geseng ini khususnya fasilitas jalannya ya kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Mohon perhatiannya ya untuk kaitannya khusus jalan menuju ke ziarah atau makam Sunan Geseng ya, mohon diperhatikan bagaimana baiknya biar tamu-tamu dari mancanegara juga bangga diminati oleh mereka. Sebaiknya kita sebagai yang di sini Pak ya, tuan rumahnya juga lebih memperhatikan makam khususnya fasilitas jalan menuju ke makam beliau Sunan Geseng. Terima kasih, alhamdulillah dari MJTV. Saya juga terima kasih pada Pak Pardiono yang telah menemui saya sebagai juru kunci dengan baik, dengan sopan. Mudah-mudahan kita bisa dikuatkan Pak sedulurannya dan juga pandemi corona ini segera berakhir sehingga bangsa kita Indonesia lebih sejahtera lagi. Juga mendapatkan perhatian-perhatian dari mancanegara lagi. Insya Allah terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.